Laptop Ryzen 5 ini harganya di 6 jutaan, tapi dia sudah punya performa yang bisa diajak mainin game sekelas Black Myth Wukong. Yuk kita bahas. Yo guys, Rageja bersama Rahkrisna di sini, dan kali ini kita akan memberikan rekomendasi laptop Ryzen 5 jutaan. Harganya bebas ya. Intinya Ryzen 5 murah, terjangkau dan terbaik buat awal tahun 2026 versinya Rahgeja. Nah, seperti yang aku bilang di awal ya, ada laptop yang Ryzen 5 harganya masih bisa di 6 jutaan, tapi dia udah punya Ryzen 5 6600H yang didukung oleh Radeon 660M. Dan dari hasil testing sih kelihatan kalau dia bisa diajak bermain game AAA sekelas Black Myth Wukong ataupun GTA 5. Dan dulunya 4 laptop Ryzen 5 lainnya juga nggak kalah menarik ya, dan udah kita sesuaikan dengan budget kalian. Jadi nanti ada harga yang paling terjangkau sampai yang mungkin di atas 8 juta ya kalau nggak salah. So pastikan simak aja videonya atau gunakan chapter yang udah kita sediakan. Oke, terima kasih. Kita mulai dari laptop yang pertama. Laptop Ryzen 5 terbaik yang pertama adalah Advan Workmate. Sesuai namanya ya, laptop ini cocok banget buat kamu yang butuh suatu laptop untuk produktivitas, sekolah, ataupun kuliah. Saat video ini kita buat, harganya masih terjangkau di kisaran 4,6 juta. Tapi spek yang ditawarkan bisa dibilang melebihi harganya. Mulai dari CPU AMD Ryzen 5 3500U, RAM 8GB DDR4 2400 MHz, dan SSD-nya 256GB M.2 NVMe Gen 3. Kombinasi ini bisa menghasilkan skor kisaran 3100-an poin di Cinebench R23 Multicore. Artinya dia udah mumpuni buat dipakai ngerjain tugas, belajar ngoding, bikin presentasi, sampai multitasking ringan. Opsi upgrade-nya juga menarik ya, dimana ada satu slot RAM ekstra dan SSD bawahnya ini masih bisa kita ganti. Beralih ke layar, Advan Workmate hadir dengan layar 14 inch IPS Full HD+. Tingkat kecerahannya juga sangat oke ya, di 300 nits dengan cakupan warna 63% sRGB. Guys, untuk laptop 4 jutaan, layar ini tuh salah satu yang the best lah. Bisa mengalahkan laptop-laptop global di 5 jutaan yang biasanya masih pakai layar TN. Good job Advan. Sektor ergonomisnya juga good job ya, dengan bobot di 1,37 kg dan tebalnya 1,93 cm. Cuman sayangnya untuk baterai 45,6 Wh-nya cuma bisa bertahan kurang lebih 3 jam pemakaian. Portnya sendiri tergolong lengkap, ada USB-C full function, USB 3.2 Gen 1, HDMI 1.4 hingga micro SD card reader. Laptop Ryzen 5 terbaik yang kedua adalah Tecno Megabook K15s. Ini adalah pilihan laptop yang pas buat kamu yang lagi butuh laptop layar lega dan masih enak buat dibawa-bawa. Yes, layarnya lega banget cuy. 15,6 inch IPS Full HD dengan akurasi warna di 64% sRGB. Gak cuma itu, dia juga masih bisa diajak kerja outdoor karena punya tingkat kecerahan yang lumayan ya, di 293 nits. Walaupun layarnya ini gede ya, tapi bodinya masih tergolong ramping di bobotnya sendiri di 1,6 kg dengan tebalnya kurang lebih 1,67 cm. Masih aman buat dibawa-bawa. Apalagi baterainya jumbo guys, 70 Wh yang diklaim bisa tahan 15 jam pemakaian ringan. Bah, auto jadi penunggu coffee shop nggak tuh? Laptop 6 jutaan ini juga hadir dengan performa yang tergolong mumpuni. AMD Ryzen 5 7430U yang skor Cinebench R23 Multicore-nya udah tembus di kisaran 8.000-an poin. Buat kebutuhan coding, buka puluhan tab, Chrome, sampai multitasking kerjaan yang lumayan berat, udah bisa banget pakai CPU ini. RAM bawahnya memang masih 8GB DDR4 3200 MHz, tapi kabar baiknya dia masih punya satu slot RAM ekstra. Jadi kita bisa upgrade menjadi dual channel di kemudian hari, terutama ketika harga RAM udah normal. Penyimpanannya pun udah lega, 512GB NVMe Gen 3 dan juga masih bisa kita ganti. Main game juga bisa ya, FPS gamenya bisa kalian cek aja di scene berikut ini. Portnya udah tergolong melimpah juga ya, dimana dia punya USB-C full function, HDMI, Ethernet RJ45 sampai combo audio jack.
Laptop Ryzen 3 terbaik selanjutnya adalah Zyrex DTEC Pro versi 2. Kalau dua laptop sebelumnya masih pakai prosesor seri U yang memang fokusnya ke efisiensi daya, laptop Zyrex ini ngegas guys. Dia menggunakan CPU ala laptop gaming. Yes, dia udah pakai AMD Ryzen 5 6600H yang skor Cinebench R23-nya tembus 10.200-an poin. Beneran rata kanan cuy. IGP-nya juga kenceng, AMD Radeon 660M yang bisa ngasilin skor 3.700-an poin di 3D Mark Firestrike. Ditambah lagi RAM-nya ini udah 16GB LPDDR5X dengan kecepatan yang cukup tinggi ya, bahkan mungkin paling tinggi di list ini 6400 MHz, dan SSD-nya juga udah NVMe Gen 4 dengan kapasitas di 512 GB. DTEC Pro versi 2 juga bisa menghajar berbagai aktivitas harian dari yang ringan-ringan kayak nugas di Google Doc sampai yang cukup berat seperti editing video Full HD. Buat gaming juga bisa cuy. Valorant bisa dapat 170-an FPS, Genshin-nya bisa stabil di 60 FPS, bahkan Black Myth Wukong bisa dimainkan cuy di 30 FPS. Meskipun dia membawa CPU laptop gaming, tapi Zyrex berhasil mempertahankan bodi dan juga ketipisan dari laptopnya ini. Masih ala laptop produktivitas lah. 1,38 kg dengan tebal 1,85 cm. Baterainya pun masih lumayan, 60 Wh yang bisa tahan kisaran 7-8 jam pemakaian ringan. Soal layar sendiri, Zyrex DTEC Pro ini dibekali layar berukuran 14 inch IPS Full HD dengan tingkat kecerahannya di 250 nit. Udah oke banget lah buat keseharian ataupun nonton film. Tapi kalau buat editing profesional masih belum cocok karena akurasi warnanya masih di 60% sRGB. Terakhir portnya udah lengkap ya dengan USB-C, USB-A, HDMI-nya juga udah 2.1 dan masih ada micro SD card reader. Laptop Ryzen 5 terbaik yang keempat adalah Axio Hi-Fi AMD X6. Kalau laptop Zyrex tadi sudah menggunakan CPU ala laptop gaming, laptop Axio yang satu ini juga nggak mau kalah cuy. Dia juga hadir dengan CPU serupa, AMD Ryzen 5 6600H. Tapi yang ini skor Cinebench R23-nya sedikit lebih tinggi di 10.500-an poin. Grafis AMD Radeon 660M-nya juga sukses mencatatkan skor Firestrike di kisaran 4.800-an poin. Lagi-lagi lebih tinggi dibandingkan Zyrex. Faktor RAM juga menjadi pembeda, bukan dari kapasitasnya karena ya dia sama-sama 16GB DDR5, tapi dari kecepatan dan juga opsi upgrade. Kecepatan si Axio memang lebih rendah di 4800 MHz, tapi soal opsi upgrade, Axio lah pemenangnya. Berbeda dengan Zyrex yang udah onboard, dua slot RAM-nya di Axio ini masih bisa kita ganti. Kalau soal penyimpanan, kapasitasnya juga sama-sama 512 GB, tapi Axio ini masih pakai NVMe Gen 3, sementara si Zyrex udah Gen 4. Ya daripada compare-compare spek di atas kertas, mending kalian cek aja hasil FPS gaming dari Axio Hi-Fi AMD X6 di sini. Setelah ini. Beralih ke layar, Axio Hi-Fi AMD X6 menggunakan panel 14 inch IPS Full HD dengan tingkat kecerahannya di 350 nits. Visualnya tajam dan karena tingkat kecerahannya lumayan, dia juga masih enak dibawa dan dipakai kerja di outdoor. Baterainya berkapasitas 58 Wh yang sanggup nemenin kerja hingga 6 jam pemakaian. Portnya juga lengkap, bahkan dia udah dikasih 2 USB-C full function. Terus jangan lupa juga dia udah dapat garansi ADP 1 tahun dari Axio. Which is ini nice banget. Laptop Ryzen 5 terbaik yang terakhir adalah Advan Work Plus Heritage. Gak mau kalah sama Zyrex dan Axio, Advan juga ngegas dengan laptop Work Plus-nya ini di harga 6-7 jutaan. Bah, ini mah kayak perang para brand lokal nggak sih? Yes, laptop ini juga pakai prosesor kencang AMD Ryzen 5 7535HS yang punya 6 core dan 12 thread. Meskipun masih kalah sama Axio, skor Cinebench R23-nya masih bersaing di kisaran 9700-an poin. RAM-nya ini juga udah langsung dual channel ya, 16GB DDR5 4800 MHz, dan kabar baiknya dua slot RAM tersebut masih bisa kita ganti. Penyimpanannya pun lega ya, 512GB NVMe Gen 3 dan masih tersedia satu slot SSD M.2 Extra
cara buat upgrade ke dual storage. Cukup identik ya dengan si Zarex sama Axio tadi. Iya nggak? Struktur visual juga salah satu yang oke dengan layar 14 inch IPS Full HD Plus dan tingkat kecerahannya ini lumayan terang juga di 320 nits. Layar yang udah enak buat produktivitas meskipun dia juga belum 100% sRGB. Untuk urusan grafisnya sendiri, si Radeon 660M pada laptop ini kurang lebih bisa menghasilkan skor 3D Mark Firestrike di 4500-an poin. Yang artinya udah cukup oke lah buat editing video ataupun mainin game kompetitif. Nah, untuk FPS gamenya bisa kalian cek aja di scene berikut ini. Beralih ke bagian baterainya. Dengan kapasitas 60 Wh, Wok Plus Heritage udah bisa diajak kerja hingga 7 jam pemakaian. Ya masih oke lah buat WFC-an. Bobotnya pun WFC friendly, 1,47 kg dengan tebal 1,99 cm. Terakhir, portnya lengkap dengan USB-C full function, HDMI 2.1 hingga micro SD card reader. Yo guys, itu dia 5 laptop Ryzen 5 yang bisa kita rekomendasikan di awal tahun 2026. List lengkap dari 5 laptop Ryzen 5 tadi bisa kalian temukan di keranjangnya YouTube Shopping. Dan di sana juga kalian bisa melihat harga terupdate, itu penting banget ya, karena harga pada video ini bisa banget berubah-ubah. Serta kalau lagi beruntung dan lagi ada event, nggak menutup kemungkinan bakalan ada promo juga di keranjangnya YouTube Shopping tersebut. So pastikan kalian pantengin aja dulu dan cek, kalau cocok siapa tahu bisa langsung di check out. Oke, kalau masih ada masukan, pertanyaan atau apapun, silahkan drop juga di kolom komentar ya. Terima kasih buat yang sudah nonton, like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu di video selanjutnya. Selanjutnya, ya apa ya? Ya bengong dulu nggak sih?